Nah, Bapak Ibu udah baca cuplikan dari buku Michael Sells, Approaching the Quran, dan buku Abdullah Said, eh, Introduction to Quran. Nah, yang kayaknya di round kali ini yang Bapak Ibu baca, banyak komentarnya yang dari buku Abdullah Said ya. Jadi coba kita bicarakan sedikit. Lalu juga mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kita bisa diskusikan ya. Nah, ini bukunya Abdullah Said soal chapter 5 itu soal bagaimana Quran di apa di dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu menjadi bagian dari penghayatan umat Islam gitu ya. Dan di sini eh, Abdullah Said bilang bahwa memang ayat-ayat Quran itu terbiasa dilafalkan ya, recitation itu ya, dan bahkan ada perlombaannya ya melafalkan ayat Quran ya kalau di Indonesia begitu ya, karena ayat-ayat itu memang eh, sangat indah buat yang biasa menghayati dan bisa diperlombakan ya siapa pembacaannya yang lebih indah begitu ya. Nah, yang sering dibaca misalnya adalah Al-Fatihah ya. Nanti ini kita coba diskusikan ya. Al-Fatihah itu surah pertama di Quran, termasuk surah Mekah, tetapi karena isinya sangat apa eh, cocok menghayati keseluruhan ajaran Islam, maka ditaruhnya paling depan ya, the opening begitu ya. Nah, lalu eh, di sini juga Abdullah Said itu mengatakan ya bahwa menurut sumber-sumber Islam, Muhammad itu memang melafalkan Quran ya, keseluruhan Quran eh, yang diwahyukan di dalam apa ingatan itu sedikitnya sekali setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, ini kita di Indonesia juga sedang mendekati bulan Ramadan ya. Lalu nanti mungkin kalau Bapak Ibu punya sahabat-sahabat Muslim, selama bulan Ramadan juga ada yang mempraktekkan membaca Quran. Dan Quran itu yang 114 surah, itu biasanya dibagi menjadi 30 bagian atau juz begitu ya istilahnya. Ini satu juz itu sepertiga puluh bagian dari Quran. Kalau dibaca setiap hari, nanti di dalam bulan Ramadan itu selama satu bulan itu jadi khatam ya, jadi terbaca semua. Begitu setiap hari satu juz gitu. Jadi kalau ingin melakukan prakteknya bisa mengikuti ya membaca Quran dalam satu bulan itu tradisinya di dalam bulan Ramadan karena Muhammad diyakini sudah melakukan praktek itu juga ya semasa hidupnya. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulannya juga melafalkan Quran buat umat Islam. Juga di Indonesia seperti itu. Ya. Nah, eh, anak-anak juga diajarkan melafalkan ya. Jadi menghafalkan Quran dari kecil itu udah biasa juga ya. Dan memang Quran itu seperti Michael Sells bilang itu berfungsinya itu seperti apa? eh, Puisi tapi puisi bunyi ya, bunyi-bunyian begitu ya. Karena mungkin ayat yang paling penting di Quran seperti la ilallah begitu ya. Itu apa? Secara berirama tuh enak diucapkan begitu ya. Eh, di dalam tulisan-tulisan Alkitab Kristen mungkin ayat-ayat di Wahyu juga ada yang berfungsinya seperti itu ya kalau diucapkan di dalam bahasa aslinya iramanya itu memudahkan ya untuk kita mengingat. Tetapi biasanya yang mungkin lebih dipahami oleh umat Kristen adalah kalau menyanyikan lagu-lagu di gereja begitu ya. Kadang-kadang ada lagu yang eh, seperti rusa merindukan air begitu. Itu kan sebenarnya dari Mazmur. Tapi kita sering tidak ingat Mazmurnya. Cuma kalau kita melafalkan lagunya, kita jadi ingat lagi ayat-ayatnya. Begitu. Jadi fungsi apa berfungsinya Quran itu mirip seperti itu ya, bunyi-bunyian
yang kalau kita terbiasa melafalkannya, kita jadi hafal ya, karena bunyi-bunyian itu punya punya irama tertentu yang enak untuk dilafalkan begitu ya. Sehingga dari sejak anak-anak juga itu bisa bisa diajarkan, bisa dilafalkan dan jadi kebiasaan begitu ya. Nah, ya, terus di bagian ini Abdullah Said juga mengatakan ada ayat-ayat yang sangat biasa di apa dilafalkan ya, ayat-ayat yang terkenal, surah yang terkenal, termasuk Al-Fatihah itu udah opening. Biasanya untuk membuka meeting atau pertemuan itu bisa juga membaca Al-Fatihah. Lalu eh, ada Al-Asar ya, ini surah 103 itu juga biasa diucapkan sebagai doa atau sebagai refleksi terhadap pendeknya kehidupan ya. Di diskusi video yang dari tahun lalu ada pembahasan sedikit dari Al-Azhar ini ya. Lalu surat yang lain yang suka dibaca yaitu juga surat Yasin ya, biasa disebut hati dari Quran ya. Nah, ini eh, untuk meringankan penderitaan kata Abdullah Said ya, karena menceritakan tentang penciptaan dan kematian gitu ya. Jadi ada ayat-ayat yang di dalam tradisi penghayatan keagamaan itu menjadi punya kaitan dengan pemaknaan-pemaknaan tertentu ya. Surat Yasin ini misalnya berkaitan dengan penderitaan karena terhubung juga dengan penciptaan dan kematian gitu ya. Eh, di dalam kekristenan juga ada ya ayat-ayat semacam itu ya, misalnya ayat dari 1 Korintus 13 ya tentang kasih ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu gitu ya. Itu jadi ayat yang disukai untuk dibacakan waktu pernikahan begitu ya. Padahal sebenarnya ayat itu kalau kita baca 1 Korintus 13 ya tidak muncul dalam konteks pernikahan, tapi somehow memperoleh maknanya bahwa nanti yang menikah sebaiknya menghayati cinta kasih seperti di 1 Korintus 13 itu begitu ya, sehingga sering dibacakan di dalam eh, pemberkatan nikah begitu. Padahal kalau Bapak Ibu yang belajar Perjanjian Baru, ayat 1 Korintus 13 itu munculnya di dalam pertengkaran di gereja ya, soal karunia-karunia roh. Karena 1 Korintus 12 adalah soal karunia roh, 1 Korintus 14 soal karunia roh lagi. Lalu somehow Paulus itu di tengah-tengah pertengkaran itu memikirkan ya, betapa baiknya ya kalau gereja itu saling mengasihi. Maka di situ ada ayat-ayat cinta itu yang muncul di 1 Korintus 13 ya, yang bunyinya adalah kalau kamu tidak mempunyai kasih ya, semua tidak ada gunanya, seperti gong yang gemerincing saja begitu ya. Eh, Kalaupun kamu memberikan tubuhmu untuk dibakar begitu ya, kalau kamu tidak mempunyai kasih itu semua tidak ada artinya begitu ya. Jadi di dalam pertengkaran semacam itu di gereja Korintus di mana semua orang menyombongkan spiritualitasnya di dalam karunia roh, justru eh, mendorong Paulus untuk menuliskan ayat-ayat cinta gitu ya. Terus ayat-ayat cintanya sekarang memperoleh pemaknaan di pemberkatan nikah gitu ya. Padahal jauh dari konteks di mana ayat itu muncul gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ayat-ayat tertentu itu menerima pemaknaan-pemaknaan ya terhadap eh, siklus yang kita alami di dalam kehidupan begitu. Ya. Nah, lalu ada komentar dari Bu Seruni ya soal ini ya, ada ayat Quran yang berfungsi sebagai talisman ya. Talisman Bu Seruni pakai kata jimat begitu ya. Eh, Misalnya ini ayat kursi ya, first of the throne ya. Ini ayat kursi eh, somehow diyakini punya kekuatan untuk melindungi dari yang jahat begitu ya. Eh, jadi dua the last two chapters of the Quran ini ayat kursi begitu ya. His throne extends
over the heavens and the earth, it does not weary him to preserve them both. He is the most high, the tremendous. Jadi ayat kursi ini sebenarnya mengkonfirmasi tahta Allah yang menguasai segala sesuatu sehingga dipercaya memberikan perlindungan, begitu ya. Kemahakuasaan Allah itu ditekankan lagi di dalam ayat-ayat kursi ini ya. Jadi ayat-ayat semacam itu katanya biasa dituliskan juga di tembok ya, atau dilafalkan ketika seseorang merasa di dalam bahaya ya. Juga bahkan untuk semacam tradisi untuk kesembuhan ya, for curative purposes, kata Abdullah Said begitu ya. When a person is ill, they are often encouraged to read the Quran or to have someone read it for them begitu ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan Bu Seruni ya yang muncul di G-Class di dalam diskusi texting itu adalah misalnya, kok kayak kalau ayat Quran itu berfungsi sebagai jimat gitu ya, ada ketidaknyamanan tertentu ya. Karena kan memang ada juga budaya-budaya di Indonesia yang memakai barang-barang tertentu itu yang muncul dari budaya ya, sebagai semacam barang keramat begitu ya, yang punya kekuatan ya. Misalnya senjata-senjata daerah begitu ya, keris atau mandau atau apa, atau di dalam budaya tertentu perhiasan-perhiasan ya, gelang, kalung apa yang dianggap punya kekuatan. Kok kalau memperlakukan ayat kitab suci seperti itu bisa muncul ketidaknyamanan ya, kayak sesuatu yang magis, gaib, jangan-jangan dari kekuatan yang bukan dari Tuhan begitu ya. Nah, sebenarnya Islam itu menghayati ya bahwa ayat-ayat Quran dan kekuatan ilahi itu terintegrasi di dalam kehidupan ya. Kalau kita baca ayat-ayat Perjanjian Lama ya, misalnya ya, mungkin kaum kelompok yang Yahudi itu juga menghayati hal yang sama ya di dalam Yudaisme. Misalnya di Perjanjian Lama kita bisa membaca bahwa tuliskanlah itu di dahimu, di dalam tiang pintu, begitu ya. Itu ayat-ayat PL itu ya, yang memerintahkan untuk orang Yahudi itu menuliskan ayat-ayat kitab suci bahkan di dahi, bahkan di tiang pintu ya. Dan orang-orang Yahudi misalnya yang berusaha memelihara tradisi ya, ada ya yang masih berusaha memelihara tradisi. Memang ada seperti itu tuh di kalau mahasiswa gitu misalnya di kos-kosannya di Amerika gitu, kalau dia dari keluarga yang masih menjaga tradisi Yahudi yang kuat, nanti di pintunya ada itu tergantung ayat gitu misalnya ya, atau di kepalanya ya ada gulungan itu ya yang isinya ayat kitab suci itu yang dipakai gitu ya. Jadi uh, itu tafsir yang lebih literal ya. Kalau misalnya disuruh menuliskan ayat itu di dahimu, maka di kepala itu dipasang ya ayatnya ya, dan bahkan di tiang pintu ya. Kalau kita datang ke universitas Kristen tertentu gitu misalnya, ada yang di gerbang pintunya ada tulisan ayat juga gitu misalnya. Jadi di dalam era yang modern juga ada masih ya penghayatan-penghayatan semacam itu. Mungkin kelompok Yahudi itu secara khusus ya berusaha, ada yang masih berusaha secara literal melakukan, tapi orang Kristen juga ada ya yang mempraktekkan hal-hal itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang sangat aneh begitu ya, dan bahwa kaum beragama itu meyakini ayat-ayat kitab suci itu mengandung kekuatan karena mencerminkan atribut-atribut Allah sendiri begitu ya, yang menunjukkan kekuasaan Allah yang mencakup seluruh alam semesta begitu. Nah, cuman mungkin prakteknya adalah yang menghasilkan kadang ketidaknyamanan atau kenyamanan adalah seberapa tradisi kita itu mempraktekkan itu ya di dalam kelompok kita gitu ya.
Dan terutama kelompok Protestan punya keengganan tersendiri ya, karena Luther itu termasuk yang membuang ya dan melawan praktek-praktek penyembahan relik-relik itu ya, barang-barang suci yang biasanya dari gereja abad pertengahan di gereja Katolik abad ke-16 itu suka dipraktekkan. Ya, jadi misalnya kalau bangsawan di Jerman ya, itu bahkan prince prince pelindungnya Martin Luther sendiri ya, karena kan bangsawan orang kaya gitu ya. Itu di castle-nya punya ya serpihan kayu yang katanya itu dari salibnya Yesus begitu ya. Atau tulang bayi anak-anak katanya itu dari tulang bayi yang dibantai oleh Herodes waktu kelahiran Yesus gitu. Dan kalau orang itu membayar uang untuk ziarah, eh, melihat relik-relik itu nanti bisa menghasilkan berkat atau apa gitu ya. Dan kalau umat Katolik datang ke gereja Saint Peter misalnya di Roma gitu juga ada tradisi mencium kaki Yesus ya di dalam gereja Saint Peter itu ya, sehingga kaki Yesus yang patungnya besar itu di gereja Saint Peter itu kakinya licin gitu ya, karena diciumi banyak orang yang bersiarah ke sana begitu ya. Nah, jadi dan terutama gereja Protestan ya, karena Martin Luther itu membuang semua tradisi itu. Dianggapnya itu superstitious ya, dianggapnya itu tahayul. Nah, sehingga umat Protestan, kelompok reform punya keengganan tertentu ya terhadap praktek-praktek yang memperlakukan barang keramat begitu ya. Tapi di dalam banyak tradisi keagamaan itu masih dilakukan, eh, walaupun mungkin bukan ke arah barangnya ya, melainkan bahwa Tuhan memang menguasai alam semesta ini. Ini cuma representasi simbolisnya saja barang itu gitu ya. Nah, cuma kalau di Indonesia memang banyak ini juga ya, semacam ilmu-ilmu klinik. Kadang-kadang dari budaya suka tercampur ya ke dalam apa ilmu-ilmu magis yang ada di dalam budaya itu, sehingga kadang-kadang ada overlap tertentu ya yang berusaha dihindari juga oleh kelompok-kelompok agama gitu ya. Kelompok Islam juga ada yang kurang nyaman sih dengan eh, apa berkelindannya ya antara budaya dan agama itu, tapi seperti sinkretisme ya yang dari budaya itu masuk ke dalam agama, terus ada benda-benda keramat. Ada kelompok-kelompok Islam yang kurang nyaman juga terhadap hal-hal yang semacam itu gitu. Ya. Nah, tapi kalau ayat-ayat Quran itu biasa sih di dihayati di dalam kehidupan. Ada ayat-ayat yang mempunyai makna-makna tertentu, menjadi penting di dalam siklus hidup tertentu, atau bahkan memberikan perlindungan ya karena kuasa ilahi yang diyakini di dalam ayat-ayat itu. Itu praktek yang cukup umum ya yang digambarkan oleh Abdullah Said juga. Nah, mungkin pertanyaan Bu Seruni ada lanjutan, apakah terjawab? Iya Pak, mungkin karena memang budaya di sini juga ya. Maksudnya eh, karena setiap tempat kan beda-beda budayanya, dan kalau di Indonesia kan budayanya itu sering apa? Jadi konotasi saya jadinya negatif gitu, karena di budaya saya sendiri juga kayak memberhalakan benda-benda itu kan hal yang kayak maksudnya salah gitu. Jadi mungkin Hmm. memakai pola pikir itu sih Pak. Terima Hmm. kasih Pak. Iya. Ya, jadi memang perasaan-perasaan itu mix ya, dan tergantung kelompoknya ya bagaimana menghayatinya sih. Di kelompok Protestan mungkin memang cenderung lebih negatif ya kalau ada benda-benda keramat ya, termasuk bahkan ayat Alkitab kalau yang diperlakukannya seperti itu, buat orang Protestan juga agak negatif ya, tetap kesannya ya. Hmm. Nah, ini juga bagian bagaimana menghandling Quran, yaitu menerima beberapa komentar juga ya di dalam texting ya, terutama dari Pak Erlan ya. Ini ada bagian dari Abdullah Said, handling the Quran ya, bahwa ada keseriusan tertentu ya memang ya, bahwa eh, apa memegang Quran atau membaca Quran itu tidak boleh
dilakukan sembarangan begitu ya, ada semacam upacara pembersihan diri atau memurnikan diri yang terlibat begitu ya. Misalnya ini uh, Qurtubi ya, ini scholars Quran yang abad ke-13 begitu ya, bilang bahwa untuk melafalkan Quran harus sikat gigi dulu ya dengan siwak begitu ya. Makanya ada odol eh, dengan siwak begitu ya, itu mungkin juga punya semacam nuansa keagamaan tertentu, mengikuti tradisi keagamaan, mungkin juga jadi laku karena ada nuansa itu ya. Ini odol yang apa, lebih mendorong kesalehan atau apa ya, karena membaca Quran harus sikat gigi dulu ya, ada kebersihan tertentu yang harus dipelihara begitu ya. Lalu juga orang harus duduk tegak begitu ya. Eh, Pakaiannya juga khusus ya, nggak boleh pakai pakaian sembarangan kalau mau apa baca Quran gitu ya. Eh, Dress as if intending to visit a prince ya, seperti mau mengunjungi seorang pangeran begitu ya, kan kita nggak pakai baju sembarangan ya kalau mau ketemu orang penting ya, ketemu pejabat atau menteri aja nggak pakai baju sembarangan gitu ya. Nah jadi itu harus diperhatikan ya. Lalu eh, apa, Quran itu harus diletakkan di pangkuan ya, atau sesuatu yang nggak menempel ke lantai ya, jadi ada penghormatan tertentu ya, Quran nggak boleh ditaruh di lantai begitu ya. Eh, Lalu juga harus menemukan tempat yang sepi ya, melihat apa, menghadap ke Mekah, dan tidak apa, menghindari interupsi begitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus dijaga begitu ya. Terus recitation should not be done in marketplaces, nggak boleh di pasar ya, nggak boleh di tempat-tempat keriuhan begitu ya. Jadi ada hal-hal khusus yang perlu dilakukan ya. Nah, lalu ada ini ritual kebersihan juga ya, ritual penyucian yang dilakukan ya. Eh, Misalnya yang the most common form of major ritual impurity is associated with sexual intercourse ya. Jadi kalau habis berhubungan seksual mungkin harus ada pembersihan yang lebih major begitu ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, di Alkitab, orang-orang yang masuk ke Bait Allah juga banyak aturannya ya, termasuk misalnya apa, yang terkait juga dengan hubungan seksual, air mani dan sebagainya ya. Atau kalau wanita itu kalau menstruasi begitu ya, juga ada aturan-aturannya di Perjanjian Lama ya, bagaimana harus berhati-hati masuk ke dalam Bait Allah begitu ya. Nah, ini umat Islam melakukannya di dalam hal misalnya pembacaan Quran begitu ya, ada ritual-ritual pembersihan dirinya begitu ya. Nah, kalau minor ritual impurity ya, misalnya dibersihkannya dengan cara wudhu ya, dibilas oleh air begitu ya, ablution istilahnya ya. Eh, itu biasanya mencuci wajah, tangan, kaki begitu ya, lalu juga rambut dan telinga ya, biasanya dioles air ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan teman-teman Muslim yang wudhu, yang mau sholat ya, itu melakukan itu ya. Praktek-praktek itu membersihkan anggota-anggota badan ini dengan air ya. Nah, jadi ada ritual-ritual tertentu yang dijaga ya di dalam pembacaan Quran. Nah, pertanyaan Pak Erlan, misalnya melakukan perbandingan ya, kalau sikap yang seperti itu ya, kayaknya menurut opininya Pak Erlan, orang Kristen kalau apa, menghandling Alkitab itu kurang serius ya kalau dibanding dengan umat Islam menghandling Quran. Begitu ya, karena tidak terkait banyak ritual ya, bahkan juga tidak menjaga bahwa Alkitab itu jangan boleh kena lantai dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang ya bacanya di lantai begitu ya. Jadi umat Islam tampaknya mempraktekkan jauh lebih banyak kehati-hatian gitu ya. Lalu
pertanyaannya ya adalah apakah pendidikan sikap untuk menghormati Quran sejak kecil itu berpengaruh kepada sikap seseorang di dalam menghargai isi Al-Quran. Apalagi pembacaan Al-Quran memiliki teknik tertentu dan bahkan bisa dijadikan ajang kompetisi dalam melantunkannya. Saya rasa iya ya, bahwa apa karena dididik dari kecil untuk menghormati dan juga secara behavior ritual begitu ya, maka memang cenderungnya jadi ada penghargaan yang tinggi ya. Nah, apakah terhadap isi, kadang-kadang kan pemahaman itu tergantung dari kemampuan berbahasa aslinya juga ya, yang mungkin nggak semua orang juga mempunyai. Eh, Tentu kalau orang yang punya kemampuan berbahasa asli mungkin bisa menghayati dan menghargai lebih tinggi lagi ya, karena bukan cuma melantunkan, tetapi bukan cuma ada ritual-ritual, tetapi tiba-tiba kontennya itu sendiri juga berbunyi ya untuk kehidupan dia begitu ya. Sama seperti umat Kristen juga, buat umat Kristen memang terbiasa membaca terjemahan, eh, karena terjemahan itu buat umat Kristen tetap dianggap sebagai kitab suci ya, walaupun yang dipegang Alkitab bahasa Indonesia begitu ya. Sehingga memahami konten sampai taraf tertentu itu selalu terjadi ya. Memang tidak ada tradisi menghafal yang sangat kuat ya. Mungkin mahasiswa teologi yang terpaksa menghafal ayat-ayat ya, atau kelompok KTB yang sangat serius begitu ya. Ada ayat-ayat hafalannya gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan orang ya nggak melakukan hafalan-hafalan ya. Kalaupun melakukan hafalan mungkin bagian-bagian kecil dari Alkitab aja, tidak seluruhnya begitu ya. Karena ada kitab-kitab yang sangat panjang gitu ya dan sangat rumit. Apalagi surat-surat Paulus begitu ya, kalau mau dihafal agak berabe gitu ya. Nah, tapi secara isi kebanyakan orang Protestan menghayati kontennya. Cuma kalau orang Protestan eh, ada yang mampu berbahasa asli, biasanya penghayatannya juga jadi lebih tinggi ya. Karena begitu dia baca bahasa aslinya, tiba-tiba konotasi dan spektrum pengertian itu mencuat semua ya ke permukaan, sehingga penghayatan dia mungkin punya dimensi yang lebih lebih kaya begitu ya, dibanding kalau dia cuma baca terjemahannya aja. Jadi selalu ada efek itu sih, bahwa kalau paham bahasa aslinya eh, bisa punya penghayatan yang punya dimensi yang lebih lebih luas ya. Sedangkan kalau sekedar melantunkan atau menghafalkan mungkin agak terbatas ya. Nah, cuma memang yang orang Protestan tidak punya pemahaman bahwa melantunkan itu sendiri saja sudah mendapatkan pahala begitu ya. Itu biasanya enggak ya. Melainkan orang Kristen itu lebih menekankan ya harus dipraktekkan ayat-ayat itu baru ada gunanya begitu ya. Percuma kalau cuma dihafal-hafalkan tetapi tidak dipraktekkan, ya yang terjadi nanti kutukan ya, bukannya pahala begitu ya. Jadi orang Protestan mungkin lebih lebih cenderung kepada penghayatannya daripada sekedar menghafalkannya saja ya. Nah, namun yang baik ya dari tradisi Yudaisme maupun Islam ya adalah bahwa melihat yang behavior itu cenderung integral ya terhadap apa praktek penghayatan agama ya. Kadang-kadang sisi buruknya deh dari Protestannya, karena Luther dan Calvin itu menghindari ya barang-barang keramat dan lain sebagainya ya. Ritual-ritual yang sifatnya simbolisme yang berlebihan itu ditinggalkan ya oleh kelompok Protestan dan Reform. Kadang-kadang kita jadi, yang Protestan itu jadi cenderung lebih fokus ke kognitif ya. Jadi seolah-olah iman itu jadi tinggal apakah kita setuju dengan dogma-dogma atau doktrin tertentu gitu ya. Jadi persetujuan kognitif gitu ya. Itu yang jadi tekanannya ya. Makanya buat yang Protestan atau yang Reform, khotbah itulah adalah yang bagian yang terutama dari kebaktian di gereja begitu ya. Padahal sebelum zaman Luther ya, sentral dari kebaktian gereja adalah sakramen perjamuan kudus.
Ya, jadi kalau sebelum zaman Luther misalnya, dari Roma akan datang utusan ya atau uskup atau apa, datang ke kota lalu melakukan perjamuan kudus massal supaya semua orang itu mengambil bagian di dalam tubuh Kristus karena dengan itulah menjadi satu umat begitu. Jadi eh, berkat dan kesatuan dengan tubuh Kristus itu terjadinya justru sentralnya di perjamuan perjamuan kudus itu. Kalau setelah zaman Luther ya, itu jadi bergeser ya ke mimbar karena mendengarkan ajaran dan terus menyetujui ajaran-ajaran tertentu itu jadi penting, begitu ya. Nah, tentu saja yang Protestan dan yang Reform tidak menyangkal ya bahwa praktek kehidupan itu juga penting. Hanya memang pergeseran itu sering kali membuat fokus kita jadi lebih kepada dogma-dogma dan doktrin. Eh, Kadang-kadang kalau misalnya oh dia kehidupannya memang belum benar, ya udahlah semua orang kan kehidupannya juga tetap masih berdosa begitu ya. Kalau orang Protestan akan bilang begitu ya. Dan yang penting kan beriman karena keselamatan itu datangnya karena iman gitu ya. Nah, kalau kalimat-kalimat semacam itu dikatakannya kurang hati-hati ya, itu kadang terdengarnya jadi seperti excuse ya bahwa oh iya orang Kristen hidupnya nggak beres nggak apa-apa gitu ya karena kan keselamatan hanya karena iman dan iman itu diyakininya sebagai persetujuan kognitif begitu ya padahal mungkin iman itu di dalam bahasa aslinya pistis itu ya sebenarnya nuansanya lebih kepada kesetiaan kepada Allah begitu ya yang mencakup seluruh seluruh aspek kehidupan sebenarnya ya jadi kalau Bapak Ibu merasakan kadang-kadang loh kok agama Yudaisme dan Islam itu cenderung kuat ya penekanannya kepada ritual dan behavior ya. Eh, Bisa coba ingat lagi juga ya bahwa memang apa keimanan kita juga mencakup behavior dan ritual itu juga karena keseharian itulah menjadi ekspresi penghayatan iman kita juga. Dan sebenarnya kalau kita baca Alkitab kan di surat Yakobus juga ada ya ayat-ayat itu ya. Eh, Iman tanpa perbuatan adalah mati kan gitu ya Yakobus bilangnya ya dan Luther nggak terlalu suka surat Yakobus itu ya Luther bilangnya surat yang penting itu Roma Yohanes begitu ya itu surat yang penting surat Yakobus itu surat jerami kata Luther ya surat jerami maksudnya ya buat dibakar ya kan jerami buat dibakar gitu ya. Eh, Sehingga kelihatan juga ya bagaimana Luther itu menggeser ya apa penghayatan iman itu ya. Ya, tapi surat Yakobus nggak pernah terhilang dari kanon Alkitab ya, dan menjadi bagian dari penghayatan iman kita juga. Dan sungguh benar ya kalau Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Eh, Buat apa ya kamu setuju tentang Tuhan atau apa? Iblis juga setuju kata Yakobus gitu ya. Iblis juga takut sama Tuhan gitu ya. Kalau kamu cuma sekedar sampai itu aja ya, nggak muncul di dalam perbuatan dan kehidupan yang sesungguhnya, ya nggak ada bedanya sama iblis ya. Dengan kata lain Yakobus bilang gitu ya. Jadi tetap penting sih menghayati keseluruhan keimanan kita itu di dalam praktek kehidupan yang sebenarnya sehari-hari ya. Nah, cuman bahayanya tentu kalau tekanannya sangat kuat kepada behavior, seringnya kita berhenti di ritualitas aja. Nah, itu bahaya yang mengancam yang lain ya. Jadi nanti ritual itu nggak ada jiwanya lagi. Ya kita melakukan demi melakukan, begitu ya. Sedangkan apa jiwanya itu kita kehilangan, begitu ya. Jadi ada plus minus ya kalau kita terlalu tekenin ke sini atau terlalu tekenin ke situ gitu. Nah, masalahnya memang nggak ada kelompok keagamaan yang sempurna ya. Jadi kita tuh punya kecondongan-kecondongan tersendiri. Eh, Mungkin obatnya adalah kalau kita menyadari ya, kita kecenderungannya seperti apa, maka kita blind spotnya di sisi yang kita agak tinggalkan itu sih. Itu blind spotnya kita tuh. Sehingga dengan demikian kita buat yang Protestan bisa belajar sangat banyak sih juga dari yang kelompok yang Yahudi maupun kelompok yang Islam sebenarnya. Kalau kita menyadari apa keluasan penghayatan keagamaan itu ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Ada komentar?
Apa Pak Erlan terdorong untuk jadi lebih serius memperlakukan Alkitab gitu misalnya? Eh, saya bukan lebih ke behaviornya sih Pak, mungkin kayak lebih ke sikapnya gitu. Kadang Hmm. di gereja kalau lagi pembacaan firman tuh ada yang masih sibuk main game, main HP gitu Oh, dibanding iya. umat muslim gitu yang ngeperlakuin Quran tuh kayak logos gitu, bener-bener ini Iya. firman yang datang dari Tuhan gitu. Ha, ha. Itu patut dicontoh ya. Hmm. Di gereja tertentu kalau lagi pas pembacaan firman, kadang-kadang umat itu diundang untuk berdiri sih. Ya kan, menunjukkan penghormatan tertentu begitu firman udah dibacakan, terus dipersilahkan duduk lagi, terus baru mendengarkan uraian gitu. Ada sih gereja yang gitu sih. Tapi nggak semua juga gereja begitu ya. Ya kadang-kadang itu dia baca firman tapi terus main game gitu misalnya, lihat HP gitu aja. Eh, ya ya. Jadi memang ada baiknya sih ya, apa, ada keseriusan tertentu ya waktu mendengarkan firman dan membaca firman. Gitu. Eh, di gereja yang lebih high church ya, misalnya gereja yang apa, masih mewarisi tradisi-tradisi Katolik ya, misal gereja Episkopal, gereja Anglikan, atau gereja Metodis yang high church ya, biasanya ada prosesinya. Jadi kalau di kebaktian ya, waktu mau baca Injil ya. Jadi biasanya juga ada pembacaan tiga bagiannya, ada dari PL, dari Perjanjian Baru, dari Mazmur, terus ada pembacaan Injil gitu. Lalu pas pembacaan Injil di High Church suka ada prosesinya dari belakang, ada salib itu yang berjalan ke depan ya. Terus semua jemaat harus berdiri melihat ke salib itu sambil mendengarkan Injil yang dibacakan, begitu misalnya. Nah itu juga ya, kalau kalau kita dari kecil melakukan itu bisa aja kita berhenti di ritual. Ya udah memang harus berdiri gitu, berdiri gitu ya. Ya udah memang harus duduk ya duduk. Tapi eh, buat yang menghayati ya itu memang ada penghormatan tersendiri yang khusus ya, ketika apa firman itu dibacakan gitu. Jadi memang ada baiknya sih, ada tradisi-tradisi seperti itu ya. Dan karena saya datangnya bukan dari high church gitu ya, waktu saya berkebaktian di high church semacam itu apa yang dipraktekkan itu jadi mencolok buat saya karena gereja saya nggak ada kayak gitu. Terus oh lihat semua orang berdiri ya, terus lihat semua orang menatap salib itu ketika Injil itu dibacakan gitu ya, itu jadi berkesan agak khusus sih buat saya ya, karena saya bukan dari gereja yang terbiasa melakukan itu gitu ya. Nah, jadi ada untungnya sih sehingga membuat kita bertanya, membuat kita seluruh badan kita itu jadi menghayati iman kita. Ya bukan cuma di otak doang ya, tapi seluruh badan kita gitu ya. Dan umat Islam itu merasakan itu 5 kali sehari. Ya karena mereka kalau berdoa, kalau sholat itu sujud ya dengan seluruh badan itu menyembah Tuhan begitu ya. Kalau orang Kristen ada sih gereja yang mempraktekkan kalau lagi jam doa, berdoa itu berlutut begitu ya, dan ada tempat berlututnya yang disediakan gitu ya. Tapi banyak juga gereja yang enggak ya. Sehingga merasakan berdoa kepada Tuhan dengan seluruh badan kita itu enggak semua gereja mengalami begitu ya. Padahal kalau badan kita itu melakukan ya, eh, nanti semua pikiran kita juga ikut. Kan sebenarnya konsepnya seperti itu ya. Kalau kita habis lari-lari, misalnya ini apa, dikejar binatang atau apa ya, pikiran kita juga jadi kalut ya. Padahal badan kita kan yang bereaksi gitu ya. Jadi badan sama pikiran itu sebenarnya kan satu kesatuan ya. Kalau kita menghayati keagamaan dengan keseluruhan tubuh dan jiwa kita, maka di situ sebenarnya totalitas itu sedang terjadi ya. Dan Paulus kan seorang Yahudi ya. Makanya kalau kita baca Roma 12 ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dia bilangnya tubuh loh. Ya padahal kalau menurut konsep orang Protestan kali maunya Paulus itu bilangnya persembahkanlah akal budimu atau pikiranmu yang terbaik ya, konsep-konsep kamu atau kecerdasan kamu ya sebagai persembahannya hidup. Tapi Paulus nggak ngomong gitu. Paulus ngomongnya persembahkanlah tubuhmu. Memang di ayat kedua ada sih ya, berubahlah oleh pembaruan budimu gitu ya. Ada bagian itu ya, bahwa kognitif itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita juga.
Tapi terutama yang dia bilang adalah persembahkanlah tubuhmu ya. Jadi itu yang dianggap sebagai totalitas, itu badan gitu ya. Jadi kita memang jangan mengecilkan ya bahwa kalau penghayatan keagamaan itu meliputi seluruh tubuh kita juga tuh. Nah, ini ya ada pertanyaan dari Pak Syoki ini interesting juga ya. Apakah Allah dalam Al-Quran memiliki sifat-sifat seperti rahmat, cinta, penantian, pengampunan ya? Nah, ini menarik nih ya. Kita coba baca ini ya, Al-Fatihah ya. Eh, itu adalah ayat ayat apa pembuka ya surah 1 yang apa sering sekali dibaca orang ya menurut Abdullah Said ya. Ini saya tunjukkan dari web Quran ya. Oh, sebentar saya share supaya bunyinya juga bisa terdengar ya. Ini ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi pembukaannya Al-Fatihah itu sebenarnya bilang tentang Allah yang mencintai dan mengasihi. Begitu ya, dan ini sebenarnya menjadi bagian yang sentral juga ya dari pemahaman Islam gitu ya. Ini kalau saya bunyikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Eh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Michael Stiles itu membuat komentar ya di dalam bagian introduction-nya yang sebenarnya Bapak Ibu baca untuk bagian yang minggu lalu ya tentang ini. Ya biasanya di dalam bahasa Inggris ya terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim ya adalah in the name of God the compassionate, the merciful. Ya tapi Michael Stiles itu mengusulkan terjemahan lain yang menurut dia di dalam bahasa Inggris itu lebih bagus begitu ya. Karena dia bilang Rahman ya dan Rohim itu sebenarnya eh, berkaitan dengan rahim. Rahim itu adalah womb ya, tempat mengandung wanita mengandung bayi itu ya. Dan di dalam bahasa Indonesia kita mendengar itu langsung ya karena rahim wanita itu eh, adalah juga apa diambil kata serapan dari bahasa Arab ya. Sehingga menurut Michael Stiles ya, mercy ini ya as a quality of forgiveness has been strongly marked by Christian associations with the doctrine of original sin. Jadi menurut Michael Stiles kata merciful ya, forgiveness itu seringkali terasosiasi menurut dia ya di dalam bahasa Inggris itu dengan konsep kekristenan yang mengaitkan pengampunan terhadap dosa asal. Padahal Quran dan Islam itu tidak memahami keberadaan dosa asal itu. Sehingga Michael Sells itu mengusulkan nggak pakai kata merciful di dalam bahasa Inggris, melainkan yang dia pakai adalah the compassionate, the caring, begitu ya. Karena juga ada bunyi-bunyian yang lebih senada ya. Ni Rohman, ni Rohim. Dua-duanya itu akar katanya rahim. Ya, tapi itu artinya juga rahim seorang ibu itu berhubungan atau langsung terasosiasi dengan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya ya sejak dari kandungan begitu ya sehingga bunyi-bunyian dan kata-kata ini menurut Michael Sells itu lebih cocok dan lebih senada ya the compassionate, the caring daripada the compassionate, the merciful begitu ya. Nah di dalam bahasa Indonesia yang dipakai adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya kalau the merciful itu lebih ke arah Maha Pengampun ya. Sehingga ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia itu dari awal sudah lebih cocok ya kepada sense yang Michael Sells itu berusaha terangkan di dalam ayat itu. Ya jadi apakah Tuhan yang dibayangkan di dalam Islam itu mengasihi? Iya. Ya dan bahkan mengasihi seperti seorang ibu mengasihi bayinya yang sudah dari dalam kandungan ya seperti itu karena
Nir-Rahman, Nir-Rahim itu berhubungan dengan rahim wanita itu. Ya, dan itu menjadi ayat pertama di dalam Quran surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, terus ini yang kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi yang bagian depannya ini segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ya, jadi buat teman-teman Kristen kalau mendengar yang Muslim itu bilang alhamdulillah, itu sebenarnya adalah puji Tuhan. Ya, kalau buat orang Kristen sama seperti haleluya, begitu ya. Ini Bismillah, jadi ya. Nirobil alamin, Tuhan seluruh alam, begitu terjemahannya. Ya, ini ayat ketiga ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahmanirrahimnya ini diulang ya, sehingga sangat sentral juga di dalam surah yang pertama dan beberapa ayat pertama di dalam surah pembuka Quran itu menyebut tentang Allah yang maha mengasihi dan maha penyayang. Begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau ya orang Kristen itu punya kesan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak paham cinta kasih, begitu ya. Itu biasanya stereotypingnya ya. Kristen agama cinta kasih, Islam bukan. Ya, Islam itu agama penghakiman, hari terakhir dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca Quran, even di ayat-ayat pertama, bahkan di Al-Fatihah, yaitu pembukaan dari Quran, itu langsung ayat-ayat yang muncul adalah tentang Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya, nah, bisa kita baca lagi ya. Maliki yaumiddin. Nah, ini pemilik hari pembalasan ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya Michael Sells ya. Nah, ini Michael Sells ini memang dia spesialisnya ini ya, apa ayat-ayat surah Mekah ya. Dan Al-Fatihah itu termasuk yang dia bahas ya. Karena sebenarnya Al-Fatihah walaupun ditaruhnya di depan ya, dia punya ciri-ciri khas ayat-ayat Mekah, ya surah Mekah. Ini ya, the opening. Nah, ini terjemahannya Michael Sells-nya di dalam bahasa Inggris. In the name of God, the compassionate, the caring ya. Ini terjemahannya dia tidak mau pakai kata the merciful, ya maha pengampun, melainkan the caring, maha penyayang. Praise be to God ya, itu alhamdulillah itu tadi ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Praise be to God. Lord sustainer of the world ya. Allah dari seluruh alam. Terus the compassionate, the caring, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Master of the day of reckoning. Ya, ini adalah itu tadi ya, kalau di dalam bahasa Indonesia hari pembalasan. Nah, pembalasan itu mungkin agak lebih menyeramkan ya, pilihan terjemahan bahasa Indonesia, karena kok kayaknya seperti revenge gitu ya, pembalasan begitu ya. Tapi sebenarnya kata yang muncul yaitu din. Itu ya, din itu bisa dipahami sebagai agama, tapi juga hari akhir atau hari penghakiman ya. Ini di dalam bahasa Inggris Michael Sells pilih kata yang lebih bagus ya, the day of reckoning sebenarnya begitu ya. Kita coba lagi ya, lihat yang versi Quran Web ID. Nah, ini pemilik hari pembalasan ya. Tadi the day of reckoning. Terus ini ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Lalu ini, Ihdinas siratal mustaqim. nah ini juga konsep yang sangat penting ya di dalam Islam. Tunjukkanlah sirotol mustaqim, jalan yang lurus itu. Ya, karena kita semua akan menghadapi hari penghakiman itu, di mana semua ketidakadilan akan diungkap, semua kejahatan akan menerima yang setimpal, begitu ya. Sehingga kita harus hidup di dalam jalan yang lurus itu, begitu ya. Yaitu jalan apa? Di dalam pemahaman Islam yaitu Islam, ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat, ya.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu ya, jadi bunyi-bunyiannya. Lain kali, jadi kalau Bapak Ibu dengar Al-Fatihah dilantunkan, mudah-mudahan bisa nangkep sedikit ya. Oh, itu Al-Fatihah, begitu ya. Tapi Al-Fatihah berarti mengandung berbagai hal yang menjadi sentral ya di dalam pemahaman Islam ya. Eh, Misalnya di sini, jadi Michael Sells itu ya menulis surah-surah Mekah, lalu menuliskan tafsirnya di sini juga. Ya, jadi ada komentarinya juga. Ya, Eh, terus di sini dijelaskan ya, misalnya Alhamdulillah itu adalah praise be to God, itu ya, puji Tuhan, haleluya itu bahkan menjadi bagian dari hal yang biasa diucap ya oleh umat Muslim kalau di Indonesia ya. Sama seperti kalau orang Kristen, kalau mungkin orang Kristen dari kelompok yang tertentu ya, teman-teman karismatik lebih gampang bilang haleluya ya. Kalau orang reform agak jarang ya, mungkin agak malu-malu begitu ya menyebut haleluya gitu ya. Eh, karena mungkin di dalam tradisi kelompoknya nggak mengucapkan kata-kata yang terlalu emosional gitu ya. Tapi untuk umat Islam bilang alhamdulillah itu biasa sekali ya di dalam eh, apa pembicaraan sehari-hari ya, alhamdulillah, oh puji Tuhan begitu ya. Dan itu menunjukkan kesalehan tapi juga kerendahan hati ya, karena kalaupun hal-hal baik itu terjadi, oh itu dari Tuhan begitu ya, alhamdulillah begitu ya. Nah, bahkan penggunaannya kata Michael Sells ya, itu seperti eh, kalau ada kabar baik ya, itu langsung otomatis memuji Tuhan begitu ya. Dan juga sebagai salam ya, eh, menjawab salam ya begitu. Oh ya, apa kabar? Oh alhamdulillah begitu ya. Oh puji Tuhan begitu ya. Itu menjadi bagian keseharian yang terucap otomatis begitu ya. Tapi kalau kita jadi paham maknanya, maka sebenarnya itu tadi ya, bahwa penghayatan keagamaan itu menyentuh hal yang memang sangat keseharian di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi perenungan juga ya buat teman-teman yang Kristen. Jadi seberapa meresap ya kekristenan kita, nilainya bahkan di dalam ucapan dan keseharian kita begitu ya. Apakah sedalam teman-teman yang Muslim gitu ya? Dan kalau tidak kenapa ya? Dan kalau iya apakah ada bahayanya begitu ya? Bahayanya tentu karena terlalu sering mengucap, kadang-kadang jadi itu ya, berhenti pada ucapan dan kita nggak menghayati lagi ya. Mengucap di bibir tapi rasanya itu puji Tuhan ya, bahwa kita tuh punya rasa bersyukur kepada Tuhan. Itu mungkin lama-lama jadi agak ini ya, agak kebal ya, karena udah terlalu terbiasa ada di bibir gitu ya. Mungkin sih bisa ada efek semacam itu ya, sebagai kerugian gitu. Tapi bahwa kalau kita mengucapkannya sepenuh hati, itu ada di bibir kita, perasaan gratitude itu ya, bersyukur dan berterima kasih itu di dalam banyak riset psikologi itu terbukti mengkonfirmasi kebahagiaan. Ya, jadi bahwa seseorang itu punya psychological well-being ya, merasa hidup itu lebih baik, tidak stres dan lain sebagainya karena dia punya perasaan bersyukur yang besar ya, gratitude. Itu banyak penelitian psikologis itu mengkonfirmasi hal-hal itu sih. Ya, jadi sebenarnya bagian yang baik juga kalau itu meresap ke dalam seluruh kehidupan kita. Lalu itu tadi ya konsep soal jalan yang lurus itu ya. Ini sirat ini ya, atau the road straight atau the straight path ya, jalan yang lurus, sirotol mustaqim ya. Itu buat orang yang hidup di Jazirah Arab itu hal yang istimewa ya, karena di padang pasir nggak ada jalannya ya. Tapi jalan itu, the road itu artinya jalan yang spesial dibangun di gurun pasir. Bayangkan betapa istimewanya ya. Dan itu jalan yang seperti paved road ya, begitu istilahnya. Jalan yang ada batu-batunya gitu ya, jalan yang beton atau aspal yang mulus gitu, tahu-tahu di tengah-tengah gurun pasir gitu ya, kalau kita bayangkan ya. Jadi kalau kita bayangkan dengan konteks modern kita, jalan tol di tengah gurun pasir
itulah sirotol mustaqim itu gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat Mekah ya, kalau misalnya kita nggak ada waktu lagi untuk lihat beberapa surah yang lain ya, eh, di Al-Fatihah ini juga sudah tercakup ya unsur-unsur utamanya, yaitu ada aspek eskatologis ya, ada the day of reckoning itu, din itu ya, kadang din diterjemahkan sebagai agama, tapi karena din itu bisa berarti agama, bisa berarti hari penghakiman ya, maka kita juga jadi memahami ya bahwa untuk agama Islam, hari penghakiman itu dan keadilan yang akan datang di hari penghakiman itu berarti hal yang sangat sentral gitu. Karena itulah din, karena itulah agama, begitu ya. Nah, itu udah muncul di surah Al-Fatihah ya, nuansa eskatologis itu juga. Begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca surah-surah Mekah yang lain, nuansa eskatologis itu ya, minggu lalu kita juga udah lihat ya di pembukaan ada nuansa eskatologis itu. Jadi kalau baca surah agak pendek, puitis, ada nuansa eskatologis, nah itu kemungkinan besar surah Mekah gitu ya. Iya, saya rasa itu sih bagian-bagian yang menarik dari Al-Fatihah ya. Mungkin kalau ada waktu sedikit, 5 menit, 10 menit, saya ingin menunjukkan surah ini ya, 109 ini, Al-Kafirun, karena sangat penting dan sangat terkenal juga ya. Sebentar saya cari terjemahannya Michael Sells dulu ya. Agak di belakang itu, karena surah Mekah yang agak terakhir. Jadi di halaman-halaman belakang bukunya Michael Sells. Oh, ini dia nih. Bentar ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia surah Al-Kafirun nih, surah 109 yang nggak diterjemahkan ya, surahnya surah Al-Kafirun begitu ya. Tapi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa surahnya ya? Jadi Michael Sells menulisnya seperti ini, those who reject the faith begitu ya. Orang kafir itu adalah orang yang menolak iman begitu ya. Lalu ini biasanya surah-surah Quran ini Bismillahirrahmanirrahimnya itu memang menjadi pembukaan. Hanya di surah Al-Fatihah itu tuh ya, di situ justru konsep Allah yang pengasih dan penyayang itu ada di tengah-tengah surahnya. Ya, makanya Al-Fatihah itu juga jadi sangat sentral dan sangat penting ya di dalam Quran begitu ya. Nah, ini biasanya jadi pembuka ya. Terus ini terjemahannya Michael Sells ya terhadap surah Al-Kafirun. Say ya, maksudnya katakanlah ya. You who reject the faith, I do not worship what you worship, and you do not worship what I worship. I am not a worshipper of what you worship. You are not a worshipper of what I worship. A reckoning for you and a reckoning for me. Begitu ya. Jadi ayatnya menunjukkan bahwa ini Muhammad ya diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang menolak iman ya, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah ya. Lalu di ayat terakhirnya ini a reckoning ya, hari terakhir untuk kamu, hari terakhir juga untuk saya begitu ya. Tapi kita lihat tadi Michael Sells mengatakan din itu, reckoning itu biasanya bisa diterjemahkan juga agama, gitu ya. Kalau kita lihat ya terjemahannya bahasa Indonesia ya, itu memilih terjemahan itu sebagai agama tuh. Ya. Ini coba kita lihat Al-Kafirun surah 109 ya. Nah ini. Ini ya, Al-Kafirun, surah 109, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang ya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maksudnya perintah kepada Muhammad ya, jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia ada penjelasannya seperti itu ya. Tadi Michael Sells cuma bilang, say, begitu ya. Tapi katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lalu ini, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, jadi ini ayat terakhirnya nih. Ya, ini sangat terkenal ya. Saya bunyikan ya. لكم دينكم ولي دين. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ada dua kata din di situ ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Nah, jadi bahasa Indonesia terjemahannya menerjemahkan itu agama. Michael Sells tadi menerjemahkannya hari akhir untukmu, hari akhir untukku. Ya, jadi nuansanya surah Al-Kafirun ini adalah Muhammad itu menghadapi penentang-penentangnya ya di Mekah ya. Pada saat itu lalu Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bilang ya kepada orang-orang kafir itu bahwa kamu tidak menyembah Allah saya juga tidak menyembah Allah kamu ya. Hari penghakiman itu akan menentukan karena ada hari penghakiman untukku dan hari penghakiman untukmu ya. Pembacaannya Michael Sells kayak gitu ya. Dia menerjemahkannya sebagai hari penghakiman. Tapi kalau di bahasa Indonesia jadi untukmu agamamu, untukku agamaku begitu ya. Dan itu lebih ke arah sebagai seringnya dimaknai sebagai ayat toleransi ya, bahwa oh setiap orang punya agamanya masing-masing, untukmu agamamu, untukku agamaku begitu ya. Nah, ini ya. eh, jadi di sini Michael Sells juga mengkonfirmasi ya bahwa ayat-ayat ini ya, lakum dinukum waliyadin, memang sering dipahami sebagai ayat-ayat toleran ya. Di sini Michael Sells menulis, in arguing against religious intolerance, Muslim scholars frequently point to the surah as a primary source. Ya, jadi untuk melawan intoleransi seringkali yang dikutip ayat terakhir ini, lakum dinukum waliyadin. The surah suggests that people worship different things and that the prophet should resign himself to that fact. It does not enjoy any kind of force to compel people to adopt the worship of faith of Islam. Jadi maksudnya adalah jangan paksa orang lain untuk menjadi Islam. Karena bahkan Muhammad sendiri diperintahkan untuk bilang bahwa agamamu untukmu, agamaku untukku. Begitu ya. Sehingga tidak ada paksaan ya. Tapi gaya Michael Sells menerjemahkan bagian ini ya, itu lebih menunjukkan lagi bahwa tidak ada paksaan karena sebenarnya ayat-ayat itu bunyinya pada akhirnya adalah nanti di hari penghakiman ya, lakum dinukum waliyadin itu ada rekening untuk kamu, ada rekening untukku. Akan terungkap semua begitu ya di hari penghakiman, siapa yang mendapatkan berkat dan siapa yang mendapatkan hukuman. Gitu. Jadi nggak perlu ada paksaan apa-apa untuk beragama sebenarnya karena nanti toh akan terungkap juga begitu ya. Nah, jadi ini ada komentar Michael Sells ya. The final verse simply states that there is a din for you and a din for me ya. Din can mean religion, way ya. Memang bisa berarti agama, tapi bisa berarti juga reckoning ya. In first two cases, the implication seems to be that diversity of beliefs and values is acknowledged without any call for compulsion or conflict. Kalau kita terjemahin agama, ya agamamu untukmu, agamaku untukku, maka tampaknya pemahamannya jadi oh tidak perlu ada pemaksaan karena toh bisa ada agama yang berbeda-beda. If din is taken as final reckoning, the implication is more specific. There is no need for compulsion in values or beliefs. Now, each person will receive a just and final reckoning at the proper time. Jadi di hari akhir, nanti semua orang akan diberikan yang setimpal dengan kehidupannya. Jadi memang lebih spesifik lagi, tidak perlu ada paksaan. Begitu ya. Sehingga mungkin nuansa itulah yang memberikan warna ayat-ayat itu ya, lakum dinukum waliyadin, itu menjadi ayat yang dimaknai sebagai toleransi begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar sahabat-sahabat yang muslim itu mengutip ayat itu ya, lakum dinukum waliyadin,
sebenarnya mungkin kalau di Indonesia memahaminya adalah yaitu kita jangan saling memaksa gitu. Kita bertoleransi lah begitu. Ya. Nah, mungkin sampai di situ ada pertanyaan, komentar. Ya, jadi kita cuma sempat lihat Al-Fatihah sama Al-Kafirun ya. Eh, apa surah-surah Mekah yang lain Bapak Ibu bisa coba baca sih. Dan Michael Sells itu memberikan tafsirnya ya untuk setiap surah itu sehingga interesting ya Bapak Ibu bisa menangkap nuansa-nuansa apa yang muncul di ayat-ayat itu sih. Dan Michael Sells akurasinya tinggi ya. Jadi lumayan untuk memahami ayat-ayat Quran dan menikmati apa eh, apa yang bisa kita tarik ya dari ayat-ayat itu sangat menolong. Tentu kalau Bapak Ibu baca Quran Web ID di situ juga ada tafsir dari Departemen Agama ya. Jadi bisa membandingkan juga kalau di Indonesia pemahamannya umum itu seperti apa gitu. Coba kita lihat ya yang lakum dinukum waliyadin itu ya. Karena itu sangat terkenal ya ayatnya. Mungkin layak juga kita perhatikan ya. Ini di sini ada selalu ada bagian bintang ini soal tafsir ayat ya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman bagi kami, bagi kamu amalan kamu. Ya, ini juga ada di Al-Baqarah ini surah 2 ayat 139. Nah, jadi ini nggak bicara soal toleransi ya, justru di sini ya interesting juga ya tafsir Kemenak ini ya. Eh, Tapi dia juga mengkonfirmasi terjemahannya Michael Sells ya, bahwa din itu bisa berarti hari penghakiman, hari terakhir. Bukan melulu artinya agama. Begitu ya, karena konotasi kata itu bisa ada dua ya. Memang bisa berarti agama, tapi bisa juga berarti hari terakhir itu, hari penghakiman itu. Ya, jadi ini dibilangnya di dalam tafsir ini Allah mengancam orang-orang kafir begitu ya. Jadi lebih lebih bernuansa ancaman ini tafsir dari Kemenak ya. Tapi secara umum saya rasa umat Islam kalau bilang lakum dinukum waliyadin itu di Indonesia lebih cenderung toleran, mirip seperti yang diterangkan oleh Michael Sells itu di tafsirnya dia. Nah, ada pertanyaan, komentar. Silakan kalau ada. Ya, jelas ya berarti ya. Ya, oke. Pak Syoki, ada komentar, Pak? Pertanyaan? Ya, uh, Ya, silakan, Pak. sebentar Pak, mungkin yang tadi, ya orang Muslim lebih penting hafal dan lafal, Hmm. ya di dalam Quran. Tapi anak Muslim juga, pemikiran saya mungkin juga tidak suka eh, apa itu baca dan hafal Quran. Jadi kalau ada program untuk anak-anak Muslim atau yang harus kuat atau ya seperti sekolah minggu ada guru ya, Indonesia Wah, suara Pak Syoki tadi agak terputus ya. Tapi yang saya tangkap adalah anak-anak juga mungkin tidak terlalu suka menghafal, begitu ya Pak Syoki ya? iya iya iya. Iya. Kalau di Indonesia memang ada perlombaannya Pak Syoki membaca Quran itu ya. Jadi kompetisi tilawatil Quran itu cukup umum sih melafalkan Quran ya. Dan memang ada orang-orang yang dari kecil dididik untuk menghafal ya. Lalu ada sekolah-sekolah khusus agama ya, pesantren, madrasah begitu ya, di mana kalau bersekolah di sekolah-sekolah itu mungkin lebih intensif juga untuk menghafal ya. Tetapi apakah anak-anak kecil suka menghafal mungkin tergantung ini ya, eh, pendidikan keluarga dan lingkungan juga kali ya. Sama seperti orang-orang Kristen juga, mungkin orang Kristen apa
juga menghargai kitab sucinya dan Alkitab, tapi kalau disuruh menghafal mungkin bisa juga kurang suka ya. Ya, Pak Syoki barusan terputus nih, baru terkoneksi lagi ya, Pak Ya, Syoki. ya, ya, sorry, ya, jaringannya Heeh, kurang. ya. Nah, jadi memang bisa bisa saja ya ada anak-anak yang kurang suka menghafal, tapi mungkin sangat tergantung dari pendidikan keluarga dan lingkungannya ya. Kalau di dalam lingkungannya itu memang sangat banyak ya teman-teman yang rajin menghafal dan lain sebagainya, mungkin sih ada dorongan juga ya untuk oh ya di lingkungan kita paling tidak semua orang hafal kitab suci terus menghafal begitu ya. Sama seperti di kelompok-kelompok Kristen yang kelompok tumbuh bersama atau kelompok baca Alkitab bersama, lalu berusaha lebih serius begitu. Ada juga yang berusaha menghafal dan ada ya kelompok-kelompok mahasiswa misalnya navigators atau perkantas. Mungkin kalau berkumpul baca Alkitab, yang dilakukan adalah misalnya pembimbingnya ngecek hafalan ayat dari anak bimbingannya gitu. Coba hafal, dibaca alamat ayatnya terus harus bisa menghafal gitu ya. Ada praktek-praktek semacam itu juga sih. Walaupun membaca ayat kitab suci Kristen tidak dilantunkan ya seperti membaca Quran. Kalau membaca Quran memang dinyanyikan dengan lafalannya begitu ya. Karena memang menghayati keindahan Quran memang harus dilakukan seperti itu sih. Ya. Iya, jadi tergantung mungkin sih. Mungkin anak-anak bisa ada yang tidak suka dipaksa ya, tapi ada juga mungkin yang kalau lingkungan keluarga dan lingkungannya mendidik seperti itu ya dia akan terbiasa juga sih. Ya, Kalau terima kasih, Pak. kalau di Korea apakah anak-anak menghafal Alkitab, Pak Syoki? Oh ya, eh mungkin mau banyak program. Ada Yani dan di dalam ada story, ya cerita, di dalam ada banyak ya. Tapi ya pemikiran saya mungkin memang mereka tidak suka itu ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Sangat sulit. Sekarang lebih lebih apa itu? Lebih suka HP dan ya Oh, game iya, dan iya. juga main game. Sama sih mungkin Iya, orang iya. Indonesia anak-anak yes. Kalau di gereja Bu Sairuni sama Pak Erlan gimana Pak? Apakah anak-anak suka menghafal ayat atau lebih suka HP kayak di Korea? Hmm, kalau saya sendiri pasti HP ya Pak. Cuman mungkin tiap minggu memang anak sekolah minggunya disuruh hafal dari eh, apa yang SD, kelas kecil, kelas besar, remaja juga masih disuruh hafal. Cuman pas masuk pemuda ya sudah nggak ada yang suruh, jadi ya Oh, nggak di hafal sekolah lagi Pak. sekolah minggu masih menghafal ayat ya. Iya. Kalau Pak Erlan gimana Pak? Oh, sama juga sih, Pak. Kebanyakan di sekolah minggu sih. Hafalan tiap minggu. Tapi kalau Oh, udah masuk youth, pemuda gitu, udah nggak ada udah lagi. enggak ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi memang begitu ya. Mungkin kalau anak-anak masih bisa dipaksa, habis itu mungkin tradisi itu menghilang begitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau jadi mahasiswa terus tergabung ke dalam kelompok-kelompok baca Alkitab tertentu yang mempraktekkan mungkin baru mulai lagi ya, mungkin ya. Heeh. Iya, memang begitu sih kenyataannya kita ya. Apa boleh buat ya? Iya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk diskusinya. Jadi nanti malam kita akan ada perdebatan dan dialog lagi. Bu Seruni udah siap-siap dengan servisnya ya. Terus nanti Pak Syoki bisa menonton. Kalau masuk ke ruangan itu ngetik sembarang aja nanti bisa melihat perdebatan yang terjadi. Mungkin nanti kalau Bu Lydia ada waktu juga masih bisa memberikan penilaian dan analisisnya juga sih. Ya. Jadi selamat berdebat dan berdialog. Semoga bisa cukup exciting ya nanti malam ya.